Perbedaan antara Indonesia dan Arab Saudi jika dikaitkan dengan paham keagamaan, tadi Setia Novanto menegaskan dengan paham keagamaan moderat yang saat ini dianut seperti apa? Ya, memang titik samanya itu lebih besar daripada titik berbedanya. Jadi kalau kita menyebutnya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya di kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Arab Saudi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin di Arab Saudi lebih ketat memegang zahirnya nas, artinya lebih melihat kepada teks-teksnya, sementara kita lebih banyak mengakomodasi tentang kebudayaan lokal, tentang lokal wisdom ya. Maka di kita ada beduk, ya kan, di kita ada beduk untuk menunjukkan masuknya waktu, tapi di Saudi tidak ada tradisi beduk itu kan. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat memang di sana ada paham yang dilakukan oleh pembaharu Islam di Arab Saudi namanya Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga orang banyak mengenalnya di Saudi mengikuti paham Wahabi ya. Sementara di kita lebih banyak langsung kepada para imam mazhab kalau di kalangan NU, dan kalau di kalangan Muhammadiyah yang modernis bisa langsung mengambil dari Al-Quran hadis. Tetapi kitabnya sama-sama Al-Quran, sunnahnya juga sama-sama hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi ada memang furu'iyah ya, apa yang sifatnya cabang-cabang keagamaan. Acap kali memang ada perbedaan antara pemahaman masyarakat Indonesia dengan Arab Saudi ini. Jika kita amati, apakah betul ini kabarnya Raja Salman ini konservatif Islam? Apakah termasuk kategori tersebut, Kiai Holil? Ada yang mengatakan seperti itu ya, bahwa karena memang kan isu ada berita tidak memukul beduk ya, tidak memukul beduk karena dianggap itu bid'ah ya. Bid'ah itu kadang-kadang dipahami di sana lebih ketat, bahwa yang tidak ada di zaman Nabi dianggapnya adalah bid'ah. Sementara kita sebagian umat Islam di Indonesia menganggap yang bid'ah itu kalau itu berkenaan dengan esensi keagamaan, bukan syiar keagamaan, sehingga kesannya lebih ketat ya. Kalau kita menyebut dengan kata-kata Wahabi yang dianut oleh mereka, dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat itu mereka lebih ketat. Seperti umpamanya ziarah kubur, mereka lebih takut untuk melakukan ziarah kubur karena khawatir kalau ziarah kubur itu malah menyembah atau berdoa meminta kepada yang di kuburan. Sementara kalau kita malah dianjurkan ziarah kubur, kenapa? Karena ziarah kubur itu lebih mengingat pada kematian, dan ketika kita datang ke ziarah kubur itu ke kuburan itu bukan minta pada yang mati, tetapi kita mendoakan orang yang mati. Persepsi yang berbeda, kadang-kadang ketakutan, kekhawatiran orang itu salah paham ke kuburan, sehingga mereka melarang untuk kuburan. Kita menyebutnya dalam ilmu usul fikih itu namanya satu dzara'i, melakukan langkah-langkah preventif itu lebih ketat daripada kita. Kita lebih berani, makanya mungkin kita dianggap lebih moderat karena kita mungkin lebih berani pemahaman keagamaannya itu. Memang sudut pandangnya cukup berbeda antara Arab Saudi dengan Indonesia, Islamnya juga sudut pandangnya memahami sesuatu dengan cara berbeda. Tapi kita melihat bahwasanya hari ini ketika Raja Salman hadir di Masjid Istiqlal, ini menandakan juga bahwa sebenarnya apa yang dilihat di Masjid Istiqlal ini sebagai satu-satunya masjid yang terbesar se-Asia Tenggara pada tahun yang lalu, yaitu 24 Agustus 1961, terhitung sejak peletakan batu pertama oleh Presiden Soekarno, dan ini menjadi masjid bersejarah yang diakui juga oleh Raja Salman, Arab Saudi. Ya, memang simbol keislaman di satu tempat itu kan dalam tradisi Arab adalah masjid. Karena Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Sehingga ketika masuk pada suatu negara, apalagi seperti di Indonesia yang penduduknya terbesar di dunia dan mayoritas adalah muslim, maka yang ingin dikunjungi adalah masjid. Karena itu simbol kesucian, simbol di mana umat Islam beribadah adalah di masjid. Makanya kalau di Arab Saudi itu menyebutnya bukan raja, bukan presiden, tapi khadimul haramain. Ia adalah pelayan dari dua masjid suci yang di sini adalah kiblatnya umat Islam, di Masjidil Haram, dan di Masjidin Nabawi adalah di mana Rasulullah SAW dikuburkan. Dan di dua tempat ini saja yang ada tempat mustajab ya. Kalau kita ini dalam kehidupan sehari semalam kan hanya ada waktu mustajab. Kita berdoa kepada Allah pada waktu umpamanya sepertiga malam. Tidak ada tempat kita mustajab. Tetapi di Arab Saudi itu ada di Mekah dan Madinah. Dia menyebut pelayan dua kota suci, dan sebenarnya bukan kota suci, lebih pada kota suci, tapi kepada masjid suci sebenarnya. Yaitu karena di situ ada Masjidil Haram, di sini ada Masjidin Nabawi, sehingga lebih senang disebut sebagai pelayan khadimul haramain. Jadi posisi Raja Salman ini sebagai pelayan di dua kota suci yang
sebuah tempat yang dikatakan tempat pahala bergelimangan. Berlipat ganda di situ, di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Maka ketika datang ke Indonesia yang mayoritas umat Islam, maka berkunjung kepada Masjid Istiqlal yang memang masjid terbesar di Asia Tenggara itu. Kiai Holil, kalau kita lihat bersama ini adalah interaksi langsung antara masyarakat dan juga Raja Salman. Walaupun tidak ada sesi tanya jawab, paling tidak sapaan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke masyarakat membuat hati masyarakat Indonesia dan kita bisa membayangkan terobati, ya? Bahwa berjam-jam masyarakat yang ingin datang dan kemudian langsung melihat bagaimana rombongan Raja Salman datang, dan tentunya harus butuh waktu yang cukup lama ya. Jangan-jangan menunggunya dari sholat subuh Dita ini. Bisa jadi karena sterilisasi areanya juga sudah lama sekali. Berapa jam? 2-3 jam sebelum Raja Salman datang ataupun tiba di Masjid Istiqlal Jakarta. Sangat singkat sekali, mungkin tidak lebih dari 30 menit keberadaan Raja Salman di Masjid Istiqlal yang merupakan salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Didampingi dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian diikuti Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama Umar, ya, Lukman Hakim Saifuddin. Kita sedikit membacakan profil dari Raja Salman. Profilnya ini lahir pada 31 Desember tahun 1935 dan kemudian hingga saat ini masih tetap menjabat sebagai Raja Saudi Arabia dan kini usianya sudah masuk ke usia 81 tahun. Selepas kegiatan di Masjid Istiqlal, kalau kita simak bersama ini sudah menuju lift, nampaknya akan segera menuju ke Istana Kepresidenan karena ini merupakan ajakan dari Presiden Jokowi yang akan melakukan penanaman pohon di halaman tengah Istana Kepresidenan yang harusnya merupakan agenda pertama kemarin di Istana Bogor, Dita, ya. Sempat tertunda karena faktor cuaca, hujan mengguyur kota Bogor kemarin, Pak. Sehingga penanaman pohonnya dipindahkan ke Istana Merdeka. Kalau di Istana Bogor kemarin sudah ada tempat khusus, bahkan dinamai Saud Al Garden. Ini khusus untuk pohonnya Raja Salman. Ya. Itu sama mungkin ya dengan ketika Soekarno dulu itu berkunjung ke Mekah lalu menanam pohon di Arafah. Dan sekarang juga masih ada kenangan pohon Soekarno. Jadi kalau kita ke Arab Saudi, saya juga waktu itu umroh dan semua jamaah yang umroh ataupun haji pasti akan melihat pohon, satu-satunya pohon yang dinamakan pohon Soekarno di Arab Saudi. Subhanallah sekali dan ya. Setelah itu menjadi tradisi mereka untuk menanam pohon dan sekarang di Arafah nggak terlalu panas ya karena memang sudah banyak pohon di sekitarnya. Pohon Soekarno. Yang menginisiasi itu adalah presiden pertama kita. Ada simbol apa Pak Kiai melihat seorang raja yang merupakan pelayan dua tanah suci, dua kota suci seperti itu di Arab Saudi kemudian menanam pohon di Indonesia? Ya kan ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kita harus menebar kebaikan. Seandainya besok kita mau kiamat, kalau masih ada kesempatan nanam pohon, kita nanam pohon. Karena memang kita bisa membawa rezeki yang terbaik. Artinya bumi ini bisa baik ketika pohonnya itu baik ya. Artinya termasuk dari bagian dari untuk menciptakan alam kita itu lebih baik. Yang kedua biasanya pohon kan berbuah. Jadi dari daunnya saja sudah memberikan oksigen pada kita, memberikan kebaikan kepada kita, lalu buahnya pun juga bisa kita makan. Sehingga dari pohon itulah kita bisa sayang kepada alam semesta ini. Dan karena memang kita dari Muslim dan dari sana adalah negara Muslim, ketersambungan Indonesia ini kan di sini mayoritas umat Islam, sementara di Arab Saudi adalah negara Islam. Maka ketika menanam pohon ini melaksanakan hadis Nabi sekaligus adalah keterpaduan kita umat manusia dengan alam semesta ini. Syarat makna berarti ya penanaman pohon ya. Ustaz, ya? Baik Andra dan juga Kiai, kita sudah melihat bahwa Presiden Joko Widodo dan juga Raja Salman sudah meninggalkan Masjid Istiqlal Jakarta dan akan bertolak menuju ke Istana Kepresidenan untuk kemudian melakukan kegiatan lainnya yaitu menanam pohon di halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Dan kalau kita melihat rangkaian kegiatan selama 2 hari ini, artinya kalaupun tadi terakhir adalah ke Istana Kepresidenan, maka menanam pohon ini menjadi agenda terakhirnya sebelum pelesiran kembali. Begitu untuk hari kedua ini ya di Indonesia berarti ya. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Indonesia. Setelah tadi berpidato di gedung DPR MPR, kemudian menuju ke Masjid Istiqlal selama kurang lebih 30 menit dan saat ini rombongan Raja Salman beserta juga dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menuju ke Istana Kepresidenan untuk melanjutkan agenda lainnya.
Proses seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah melalui tahap kedua. Pada tahap ini, panitia seleksi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani meloloskan 35 nama. Rekan Andra Lesmana akan memaparkan tahapan apa saja yang akan dilakukan calon DK Komisioner OJK dan siapa saja yang telah lolos dan berhasil masuk ke tahap ketiga. Andra, silakan. Baik, terima kasih Egan dan pemirsa. Seleksi untuk calon Dewan Komisioner OJK dilakukan secara bertahap melalui 4 tahapan. Setiap tahapan tersebut menggugurkan sebagian calon Dewan Komisioner OJK. Kita lihat datanya ada 4 tahapan untuk seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK. Yang tahap pertama adalah seleksi administratif. Kemudian tahap kedua, penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak dan makalah. Tahap ketiga, assessment center dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian tahap terakhir adalah afirmasi atau wawancara. Ya, di tahapan kedua, panitia seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan meloloskan 35 nama. Namun sejumlah nama pejabat petahana tidak lolos seleksi, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK saat ini, Mulyaman Hadad. Lantas siapa saja calon yang lolos pada tahapan tersebut? Kita akan lihat datanya. Ya, ini dia ada nama-nama seperti Adi Budiarso, kemudian Agusman, ada juga nama dari akademisi yaitu Freddy Firmansyah dari Rektor Universitas Paramadina, kemudian ada juga mantan pimpinan KPK Haryono Umar, kemudian ada juga Hussein, pimpinan dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada calon incumbent yang saat ini masih menjabat sebagai komisioner OJK bidang pasar modal yaitu Nur Haida. Kemudian ada juga incumbent lainnya yang saat ini menjabat sebagai komisioner OJK yaitu Rahmat Waluyanto. Lalu ada juga dari Bank Indonesia Tirta Segara dan mantan Dirut Bank Mandiri yaitu Zulkifli Zaini. Ya, tim pansel dalam menentukan kriteria penilaian di seleksi tahap kedua menetapkan setidaknya 10 catatan dari 35 peserta calon Dewan Komisioner OJK yang lolos ke tahap berikutnya. Seluruh catatan tersebut tidak hanya berasal dari masukan masyarakat, namun juga data dan informasi dari lembaga-lembaga terkait. Kita akan lihat ini datanya, 10 kriteria penilaian. Yang pertama, catatan mengenai hasil fit and proper test di sektor atau industri jasa keuangan dari BPPM dan Bank Indonesia. Selanjutnya catatan mengenai pelanggaran kode etik profesi, catatan mengenai proses penyidikan lembaga berwenang, kemudian catatan mengenai laporan masyarakat kepada KPK atas indikasi KKN dan telah diverifikasi. Selanjutnya catatan oleh KPK mengenai pemenuhan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Lalu hasil analisis pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, kemudian catatan mengenai daftar kredit macet, kemudian catatan mengenai pelanggaran di bidang jasa keuangan. Lalu catatan mengenai pelanggaran sesuai informasi Irjen Kementerian atau lembaga terkait, dan terakhir catatan mengenai keterkaitan peserta dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, Egan, demikian informasi beberapa yang bisa saya sampaikan ke Anda. Silakan, kembali ke Anda. Baik, Andra, tadi Anda telah menyampaikan sejumlah nama yang telah lolos tahap kedua dan kemudian 10 catatan pansel dalam memilih calon DK OJK. Lalu bagaimana tahapan selanjutnya dalam proses seleksi calon DK OJK, Andra? Ya, baik Egan, setelah tahapan kedua selesai, calon Dewan Komisioner OJK masuk seleksi tahap ketiga yang akan mencakup assessment center dan pemeriksaan kesehatan. Para peserta yang lolos dari hasil seleksi tersebut akan kembali mengikuti seleksi tahap akhir dalam sesi wawancara dengan tim pansel. Ini dia, kita akan lihat proses seleksi calon anggota DK OJK. Yang pertama, tanggal 13 Maret 2017, dari 21 nama calon yang lolos akan diajukan ke Presiden. Kemudian tanggal 29 Maret 2017, Presiden akan menyaring hingga 14 calon untuk disampaikan ke DPR. Lalu di tanggal 29 Maret hingga 6 Juni, DPR selanjutnya akan melakukan fit and proper test. Dan terakhir di tanggal 21 Juli 2017, akan dilakukan penetapan 7 calon untuk dilantik oleh Presiden. Ya, demikian, Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas paparannya, Andra Lesmana. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, sebetulnya tantangan dari orang-orang baru nanti yang kira-kira akan masuk menjadi DK OJK yang baru nanti, itu sebetulnya apa? Apakah ada PR-PR yang mungkin belum terselesaikan pada jabatannya Pak Mulyaman Hadad? Oke, jadi begini ya, OJK ini sebetulnya adalah institusi yang baru lahir. Ya. Proses transisi secara teknis mungkin sudah selesai ya, dari Bank Indonesia ke OJK ini sudah selesai
tahun lalu 2014 saya rasa udah selesai proses risetnya. Cuma ada persoalan hal lain, yaitu soal koordinasi. Nah, koordinasi ini tidak bisa hanya dengan ya orang baru nggak apa-apa, tetapi harus memiliki pemahaman yang mencukupi gitu ya, terkait dengan apa? Terkait dengan kebijakan moneter begitu ya, terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan kita begitu ya. Nah, hal-hal kayak gini gitu ya kepada orang baru. Nah, ini nanti ya tugas pansel maupun juga nanti kalau nama-nama itu sudah ke DPR juga menjadi tantangan bagi DPR untuk mengeksplor ya sejauh mana kemampuan para calon-calon ini gitu ya menerjemahkan begitu ya ide-ide mereka bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan, terus kemudian juga bagaimana membuat lembaga keuangan itu punya kontribusi terhadap sektor real, terhadap pertumbuhan ekonomi begitu ya. Jadi cukup banyak sebetulnya secara umum tantangan-tantangan ke depan yang masih dihadapi, dan itu harus tidak boleh lupa dengan sejarah gitu. Artinya bahwa ini harus bersinergi dengan Bank Indonesia, bersinergi dengan Kementerian Keuangan begitu ya. 3 pilar ini akan sangat menentukan bagaimana kemudian industri keuangan itu ke depan gitu. Baik Pak Eko, apakah koordinasi yang mungkin Anda nilai itu masih lemah itu tampak sehingga muncul fungsi pengawasan di DKOJK yang belum maksimal? Itu yang membuatnya, akar permasalahan di situ? Ya, akar permasalahannya terus terang dari 30 nama ini gitu ya, kita harus benar-benar memilah dan memilih nama-nama yang benar-benar punya background atau katakanlah punya kapasitas untuk memikirkan tentang stabilitas sistem keuangan gitu. Jadi dia juga harus paham kebijakan Bank Indonesianya begitu ya, atas kebijakan Kementerian Keuangannya, sehingga nanti dalam pembuatan kebijakan oleh OJK itu bisa sinergi begitu. Yang terjadi jangan sampai kemudian kontra begitu ya. Nah, kalau kemudian muncul orang-orang baru tidak apa-apa, tapi dia harus punya background yang cukup kuat di dalam memahami kebijakan Bank Indonesia maupun dari fiskalnya dari Kementerian Keuangan gitu. Nah, itu yang penting. Nah, yang lainnya begitu ya, terkait tadi ada 10 hal yang kriteria yang coba di ini ya saringannya begitu ya. Kalau melihat ternyata track record itu ternyata representasinya hanya pada sisi lebih kepada taat dengan aturan atau dia tidak terkena kasus hukum gitu ya. Bahwa dia tidak terkena kasus hukum di dalam sektor keuangan penting sekali begitu ya, dia harus clean gitu ya. Tetapi kemudian menurut saya track record itu tidak bisa dicerminkan hanya dari bersih-bersih itu saja, tapi ada hal lain, yaitu apa? Karya begitu ya. Apa sih kebijakan-kebijakannya gitu. Kalau orang nggak pernah bikin kebijakan, ya tentu saja nggak ada kasus hukum yang diinikan gitu ya, nggak ada katakanlah track record yang bisa direkam dari sisi itu. Tapi ada orang-orang yang sudah mencoba melakukan upaya-upaya untuk membangun bangsa ya melalui kontribusinya, tapi kemudian dinilai mungkin track recordnya dari 10 kriteria ini nggak masuk begitu. Terus gimana cara menilainya? Baik. Saya ke Pak Rajit. Kalau menurut Anda sendiri, apa sebenarnya tantangan OJK ke depannya sekarang? Banyak ya. Sebenarnya kalau dari sisi internal sendiri kan juga OJK belum solid-solid banget ya. Penyatuan dari perbankan, pasar modal asuransi, dan ada lembaga keuangan yang lainnya ini belum nyatu. Harusnya sih ajaknya kalau saya bilang ini masih bisa berlanjut lagi harusnya periode mereka, cuma memang ada proses dia harus milih, dan bagusnya juga masih ada beberapa muka lama yang ada di sana. Itu satu, bahwa nggak gampang menyatukan dari berbagai kubu. Nah, kita belajar dari perbankan dahulu ketika 5 bank dijadikan satu itu juga nggak lama, dan saya melihat itu belum solid sekali. Kedua, ya saya pikir ini juga ada lembaga baru begitu besar. Kita lihat juga belum punya kantor yang pas. Sana sini kan kita lihat juga masih numpang di BI, masih ada di Departemen Keuangan. Nah, ini juga tantangan bagaimana lembaga yang begitu besar, yang begitu dikjaya, super, nah masih harus saya nanti berkantor di mana. Nah, ini kan pertimbangannya juga apakah nanti menggunakan dana APBN kah, atau dana dari yang selama ini dari masyarakat atau dari perbankan. Itu juga salah satu yang harus menjadi satu prioritas nanti untuk OJK. Kemudian kalau dari kami sendiri, literasi keuangan yang dilakukan emang untuk industri perbankan udah begitu besar ya, tapi di sisi lain masih banyak yang kurang. Bisa dikatakan contohnya misalnya pasar modal ya, yang kemarin Bu Tito begitu gencarnya melakukan ini, nah kemudian tiba-tiba transformasi ini tidak ada nama beliau. Nah ketika tidak ada nama beliau, nah bagaimana nanti kira-kira penggantinya? Apakah bisa segencar beliau? Karena kita lihat dia, saya bilang ya sangat maksimal sekali. Nah ini juga tantangan untuk menggantikan orang sekali berbutuh
multitude ini juga harus pas dan harus Oke, bagus. tapi kalau mengenai fungsi pengawasan sendiri, Ya, Pak Hadi Ajit, oke. Anda menilai OJK yang mungkin saat ini masih menjabat itu sebenarnya sudah cukup baik? Pengawasan ya, ini kan kembali lagi ini lembaga besar, lembaga big power yang ini masih relatif baru dan memang yang disorot begitu besar. Jadi nggak mungkin semuanya bisa tercover. Jadi ini memang harus secara berkesinambungan dilakukan. Jadi kalau dikatakan pengawasan ini solid banget, saya rasa masih ada bolong di sana sini. Tapi kalau overall kinerja OJK selama ini bagus, cukup baik. bagus. Oke, baik. Pak Herjit, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Waktu Ekonomi akan segera kembali.